Baik, Ustadz Sutki, kita menuju ke Lampung. Ini ada seorang pemuda di Tulang Bawang yang dikeroyok sejumlah pria usai menolong kecelakaan motor yang bertabrakan dengan bus. Pria tersebut dikeroyok lantaran dituduh melarikan sopir truk yang bertabrakan dengan pesepeda motor. Niat baik justru berbuah sial bagi Erik, warga Tulang Bawang Lampung yang tengah dibopong oleh teman-temannya ini. Ia dikeroyok sekelompok pemuda hingga lemas tak berdaya usai menolong pesepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Kejadian bermula saat Erik dan sopir truk membawa pengemudi motor yang menjadi korban kecelakaan di Jalan Sumatera Lintas Timur itu ke rumah sakit. Bukannya ucapan terima kasih yang didapat, teman-teman korban justru mengeroyok dirinya karena dituduh melarikan sopir truk dalam insiden kecelakaan. Mungkin dia orang nunggu kelamaan, dikiranya saya dibawa kabur. Nah, terus pada ribut di situ, dikira saya dibawa kabur, tapi yang nganu itu bilang nggak bakal kabur, soalnya itu kandidatnya udah ditahan. Sempat cekcok, truk akhirnya dibebaskan setelah sebelumnya ditahan para pelaku. Kasus pengeroyokan hingga kini masih ditangani Polsek Banjar Agung. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Ya, malang sekali nasib Erik ini karena salah paham sekarang harus dirawat karena dikeroyok teman-teman korban. Nah, Ustadz Supi, ini seringkali salah paham berakibat fatal. Bagaimana caranya nih Ustadz agar kita terhindar dari kesalahpahaman? Ya memang sebelum melakukan satu tindakan tabayun, ya istilahnya dicek dulu kebenarannya, ya bahkan di recheck lagi ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Mungkin contoh lain ya, ada seorang berlari kemudian ada yang meneriakkan maling misalnya, kemudian orang semua mengejar ya, dan ternyata orang itu bukan maling misalnya. Orang sudah memukuli dia, bahkan mungkin dia sampai meninggal gitu ya. Nah, ini kan dosanya ini adalah sama seperti dia membunuh gitu, orang yang tidak seharusnya mendapatkan sesuatu yang buruk itu. Jadi ya penting dulu tabayun, ya, benarkah ini, diakah orangnya, ya, dan seandainya benar dan dia, ya negara kita kan ada aturannya, ya sebaiknya kita serahkan kepada yang berwajib untuk memberikan hukuman yang setimpal. Iya, Masya Allah. Jadi harus dicek terlebih dahulu dan juga jangan main hakim sendiri begitu ya Ustadz. Serahkan saja kepada pihak yang berwajib yang nanti berwenang untuk menanganinya. Nah Ustadz Suki, ini kan dalam kasus yang lebih luas, bukankah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat adalah rahmat. Nah ini lantas bagaimana kita memandang perbedaan pendapat di kalangan para ulama agar tidak salah paham Ustadz? Iya, memang ada satu kisah ya, Imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala, waktu beliau sahibul Muwatta ya, yang mengarang kitab Al-Muwatta, diminta untuk menggantungkan Muwatta di Ka'bah. Artinya apa? Artinya orang harus mengikuti mazhab Maliki. Kemudian kata Imam Malik, aku tidak mau melakukan itu. Sementara para sahabat ridwanullah alaihim saja mereka sering berbeda pendapat atau tidak dalam satu mazhab yang sama. Ya, dan beliau menolak karena biarkan sebagaimana yang terjadi di antara mereka ya, dengan perbedaan-perbedaan yang memang dibolehkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kayak model-model sholat, ya ada beberapa
cara, misalnya nunjuk jari aja, itu kan ada beberapa model yang kalau kita lihat dalam kitab Ibanatul Ahkam, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ya, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang tahrikan yaminan wa shimalan, ya, ada yang bergerak-bergerak. Dan ini adalah keluasan Islam dan ini menjadi rahmat buat kita semua. Subhanallah, indahnya perbedaan pendapat begitu ya Ustadz, termasuk di kalangan ulama. Nah, ini batasan perbedaan pendapat yang bisa kita toleransi ini seperti apa Ustadz Subki? Ya, perbedaan yang pastinya ada contohnya. Ya, yang saya sebutkan tadi, ya misalnya Allahu Akbar, ini kan ada yang fauqa sodri, taruhnya di sini. Ada yang di sini, ya. Ada yang di bawah, pusar malah, ya. Ada yang dilepas. Nah, ini untuk memberikan pelajaran buat kita, khususnya waktu haji, ya. Ini udah 2 tahun negara kita tidak mengirim, atau ya bahkan memang juga aturannya dari sana hanya terbatas gitu ya. Di sana itu kita akan lihat orang dengan banyak mazhab, ya, dengan banyak cara, ya. Ya, kalau Saudinya sendiri Hambali, tapi ada beberapa negara yang Maliki, ada beberapa negara yang Syafi'iyah seperti Indonesia. Itu dengan cara yang berbeda-beda, ada yang Hanafi, ya, itu akan semakin kita merasakan kalau lagi haji itu ya betapa luasnya aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah, kita bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai negara begitu ya Ustadz, melihat berbagai perbedaan. Namun bukankah memang perbedaan itu membuat kita seharusnya bersatu ya Ustadz, tidak bercerai-berai? Bukankah begitu ya Ustadz Subki? Betul Mbak Nurul Cinta.